Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Pagi hari ini saya berjudul berapa kali aku harus mengampuni. Firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ke 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini tentu tidak asing dengan kita dan sering kita baca ya tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengampunan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata pengampunan? Bapak Ibu, mungkin ketika kita mendengar kata ini, kita masih mengingat kembali masa suram kisah kita di tempo dulu ketika kita disakiti orang, ketika kita dikecewakan, atau ketika kita dihina dan dipermalukan seseorang, ataupun ketika kita merasa direndahkan oleh orang lain. Ketika kita mendengar kata pengampunan ini, kita teringat dengan masa lalu yang tidak membahagiakan bagi kita. Saya merasa saya sudah direndahkan oleh orang lain, orang itu. Mungkin pengalaman-pengalaman yang belum bisa kita lupakan itu masih membekas dan itu muncul dalam pemikiran kita ketika kita mendengar pengampunan. Dan itu kembali membuat kita marah dan merasa pahit, ada kepahitan dalam kehidupan kita. Mungkin kita ingin membalas orang itu. Bapak Ibu, apa ketika kita mendengar kata pengampunan, apa mungkin kita mulai berhitung bahwa orang itu sudah beberapa kali menyakiti saya. Kita mulai menghitung kesalahan-kesalahan orang lain. Oh, saya ingat orang itu dulu pernah beberapa kali menghina saya, merendahkan saya, tidak menganggap saya apa sebagai orang. Atau ketika kita mendengar kata pengampunan, kita justru mengingat bahwa sampai sekarang saya belum bisa memberikan pengampunan pada orang itu karena dia sudah keterlaluan dengan saya. Mana mungkin saya bisa memberikan pengampunan pada orang yang sudah keterlaluan dengan saya? Mendengar kata pengampunan mungkin kita ingin membalas dendam dengan apa yang sudah orang lakukan. Atau mungkin kita
sebenarnya sih saya mau mengampuni orang itu, tetapi bagaimana orang itu terus melakukan hal yang sama dengan saya setiap hari? Bagaimana saya bisa mengampuni orang itu? Bagaimana saya bisa mengampuni jika seseorang terus-menerus dengan sengaja mau menyakiti saya setiap hari? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya harus mengampuni orang itu? Kalau orang itu terus-menerus berbuat jahat pada saya. Bapak Ibu Saudara, kata pengampunan ini mudah untuk dikatakan ya, tetapi sulit untuk dilakukan. Mungkin banyak orang kita mendengar, sudahlah ampuni orang itu, lupakan semua yang dilakukannya, abaikan saja, jangan diingat-ingat lagi. Tetapi hal ini tidak mudah Bapak Ibu. Pengampunan bukanlah melupakan, karena kita tidak mungkin bisa melupakan hal-hal yang telah menyakiti kita. Hal yang telah menyakiti kita itu akan terus membekas dalam pemikiran kita. Banyak orang terjebak dengan perangkap kepahitan hidup di dalam hidupnya, selama hidupnya, karena tidak bisa mengampuni seseorang. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar dari Matius 18 ayat 21 sampai 35, yaitu tentang perumpamaan pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagian firman ini ingin mengajarkan kita sebagai umat Tuhan, supaya kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, kita dapat memberikan pengampunan dengan tulus, dengan segenap hati, dan tanpa batas kepada orang yang sudah menyakiti kita. Dan Bapak Ibu, untuk menjelaskan firman Tuhan ini dari Matius 18 ayat 21 sampai 23, kita melihat tadi di pasal 21 dikatakan bahwa kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Bapak Ibu, ketika kita membaca perikop ini ada hubungannya dengan perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal yang diberikan judul tentang menasihati sesama saudara. Kalau ada saudara yang bersalah, pertama kali tegur dari bawah 2 orang, 4 mata. Nanti kalau nggak bisa, bawa saksi untuk menegur orang itu. Kalau nggak bisa, berarti di tengah jemaat menegur orang itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, Petrus nggak terima. Dia merasa, lalu berapa kali aku harus mengampuni? Bagaimana kalau mungkin orang ini sudah diampuni terus berbuat salah lagi, sudah diampuni terus berbuat salah lagi? Dan di sini Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, harus sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Petrus memberikan penawaran kepada Tuhan Yesus. Apakah sampai 7 kali? Dan Bapak Ibu, menarik sebelumnya karena kenapa Petrus menanyakan pengampunan, padahal sebenarnya para murid ini sudah pernah diajari Tuhan Yesus tentang mengampuni. Tuhan Yesus sudah pernah mengajarkan hal pengampunan ini di pasal, Matius mencatat di pasal 6 ayat 12 dan pasal 14 sampai pasal 15. Tuhan Yesus mengajarkan ketika dia berkhotbah di bukit kepada pada banyak orang dan kepada para murid itu. Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini doa Bapa kami yang sering kita naikkan setiap minggu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan pada para muridnya doa Bapa kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada orang itu. Dan di ayat 14, di ayat 15 Tuhan Yesus menegaskan lagi, karena jika kamu mau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan tegas sudah mengajarkan pada para murid untuk mengampuni. Tetapi sepertinya para murid ini masih memiliki konsep bahwa pengampunan itu ada batasnya. Karena itu Petrus menawarkan, pengampunan itu 7 kali saja Tuhan Yesus. Apakah 7 kali itu sudah cukup? Jadi ketika kita menegur orang itu menyakiti kita, oke. Kita tegur lagi itu yang kedua kalinya, orang itu masih menyakiti kita masih bisa memberikan pengampunan. Ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kita masih bisa memberikan pengampunan. Tetapi ketika
ke-8 kali orang itu melakukan hal yang salah pada saya, berarti saya harus membalas orang itu. Sudah tidak ada pengampunan lagi. Petrus merasa pengampunan yang 7 kali itu sudah sangat murah hati, Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Karena pada zaman itu, Bapak Ibu, para rabi orang Yahudi yang mengajarkan bahwa pengampunan itu cukup 3 kali. 1 kali orang itu bersalah pada saya bisa ampuni. Kedua, ketiga, saya bisa ampuni. Tetapi begitu ke-4 kali, maka hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, bisa diterapkan pada orang itu. Orang bisa membalas sesuai dengan hukum Taurat itu. Apa yang dia perbuat pada diri saya bisa pun berbalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, Bapak-Bapak Ibu, maka pada zaman itu usul Petrus ini sudah sangat murah hati, sudah sangat baik. 3 kali budaya pada zaman itu yang mengizinkan pengampunan, tetapi Petrus sudah melebihinya 2 kali lipat lebih, 7 kali. Mungkin pikiran para murid ini sudah paling bagus. Apakah betul seperti itu, Bapak Ibu? Bagaimana menurut kita? Apakah usul Petrus ini sudah baik? Bapak Ibu Saudara, naluri kita sebagai manusia berdosa tentu juga memikirkan seperti yang murid pikirkan, bahwa pengampunan itu ada batasnya. Pikiran kita cenderung akan membalas ketika orang lain menyakiti kita. Kita cenderung tidak bisa terima ketika kita disakiti. Tentu Bapak Ibu Saudara sering mendengar ya, ketika orang sedang berkata, orang sedang marah berkata, kesabaran itu ada batasnya. Kebanyakan orang menganggap bahwa pengampunan itu ada batasnya, seperti juga yang ditanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Ini bukan darah kasih bagi dunia kita, Bapak Ibu. Dan hal ini banyak diterapkan orang di sekitar kita. Mungkin kita pun juga menerapkan hal ini dalam proses pengampunan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di internet mengenai pembunuhan seorang pemilik rumah makan yang mayatnya dibuang ke sungai, Bapak Ibu. Setelah polisi melakukan beberapa pemeriksaan terhadap orang-orang dekat yang ada, orang-orang dekat dengan korban, lalu dengan pegawai-pegawainya, dan setelah polisi itu melihat CCTV yang ada di rumah makan itu, maka dia menetapkan satu tersangka, yaitu pegawai dari rumah makan itu, Bapak Ibu. Dan ketika diinterogasi, pegawai ini mengatakan, kenapa kamu membunuh? Polisi bertanya, dia mengatakan bahwa tersangka sudah tidak lagi tahan diperlakukan kasar oleh korban, dimaki-maki, korban sering kali diteriaki, bahkan berulang-ulang kali dimaki-maki dan dikata-katai dengan kasar dan hinaan yang merendahkan martabat orang itu. Karena tersangka sudah tidak sabar lagi, maka tersangka sudah tidak bisa membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Tersangka ini sudah tidak bisa mengampuni orang itu, maka tersangka ini membunuh pemilik restoran itu ketika restorannya sudah tutup. Ketika hanya ada mereka berdua. Bapak Ibu, cerita di atas hanya sebuah ilustrasi, dan tentu kita tidak akan membunuh orang, mungkin tidak akan membunuh orang ketika orang itu menyakiti kita. Tapi seringkali kita pasti akan merasa bahwa saya tidak bisa lagi mentolerir tindakan orang itu lagi. Kesabaran saya sudah habis dengan dia memperlakukan kasar saya setiap hari. Saya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan orang itu. Mungkin kita mulai menghitung, dia terus melakukan hal ini terus kepada saya, dan itu sudah cukup. Saatnya saya membalas. Saatnya saya akan juga bersikap sama dengan orang seperti itu. Kita berpikir hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, bisa kita lakukan. Orang yang menyakiti saya harus saya perlakukan juga seperti apa yang sudah dilakukan pada saya. Intinya Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi bisa mengampuni karena kita merasa bahwa kesabaran itu ada batasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita seperti Petrus, kita yang berpura-pura bahwa kita sudah diajari tentang pengampunan, bahwa
Sebelum ini pun kita sudah melakukan perayaan Paskah, di mana Tuhan Yesus mau mati untuk kita ketika Dia mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita mau melupakan bahwa tidak perlu kita mengampuni. Itu bagian saya untuk saya bisa membalas orang itu. Bagi orang berdosa, tentu hal itu dianggap wajar-wajar saja, karena kita tahu bahwa kecenderungan hati kita ingin membalas orang yang menyakiti kita. Tapi Bapak Ibu, konsep bahwa pengampunan itu ada batasnya tentu saja bukan merupakan hal yang benar. Alkitab tidak mengajarkan bahwa ketika kita sudah tidak sabar, ketika kita sudah tidak tahan lagi dengan tindakan atau hinaan orang yang merendahkan kita, yang menyakiti kita setiap waktu, atau ketika kita sudah tidak bisa mentolerir lagi perlakuan yang menyakiti dari orang-orang yang mungkin orang-orang terdekat dengan kita, maka kita diperbolehkan untuk membalas. Karena itu Bapak Ibu, apa yang ingin Tuhan bicarakan? Tuhan ingin agar kita tidak memegang konsep bahwa pengampunan itu ada batasnya. Konsep bahwa pengampunan itu ada batasnya adalah konsep yang salah. Dan kita harus menghilangkan jauh-jauh pemikiran kita. Kita perlu mengingat teladan Tuhan Yesus di Ibrani 12 ayat 3, Dia mengatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahannya sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Teladan Tuhan Yesus di Ibrani 12 ayat 3 mengatakan bahwa selama hidupnya Tuhan Yesus itu cuma dihina, diolok-olok, dia dikatai bahwa dia orang gila oleh keluarganya sendiri. Dia tidak diterima dengan orang, dia dihina terus selama hidupnya. Bahkan penghinaan dia yang terbesar sampai kepada kayu salib ketika dia disalibkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, Dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Dia sudah diperlakukan seperti itu dengan orang lain, Dia tidak membalas dan Dia tidak mau menyakiti kembali orang itu. Tuhan Yesus mau mengampuni mereka. Bapak Ibu, di Matius 18 ayat 23 di ayat selanjutnya, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Di ayat 22, Tuhan Yesus dengan jelas menolak usul Petrus bahwa pengampunan itu cukup 7 kali. Apa yang dikira murid itu baik bagi Tuhan Yesus tidak bisa diterima. Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan pengampunan yang masih menghitung-hitung berapa kali pelanggaran bisa diampuni sebelum mereka bisa membalas apa yang orang lain perbuat. Di sini Tuhan Yesus menetapkan standar baru yang radikal, yang mengubah 7 kali menjadi 70 kali 7. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apakah hal ini berarti bahwa kita hanya perlu mengampuni 490 kali itu? Setelah lewat dari itu bahwa kita tidak perlu mengampuni lagi? Bapak Ibu, angka 7 di Alkitab selalu ditafsirkan bahwa ini angka yang sempurna. Angka 70 kali 7 ini tidak menunjuk batasan secara harfiah bahwa 70 kali 7 atau 490 kali itu kita hanya perlu mengampuni seperti itu. Tetapi ini menunjukkan jumlah yang tidak terbatas. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan itu seharusnya tidak terbatas. Frekuensi pengampunan yang bisa kita lakukan adalah tidak terbatas. Kalau para murid bertanya berapa kali aku boleh mengampuni? Mengampuni itu seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya. Jika orang percaya tidak lagi hitung-hitungan bagaimana saya bisa mengampuni. Orang percaya tidak menghitung-hitungan kalau orang telah menyakiti saya beberapa kali dan banyak kali, maka saya tidak bisa mengampuni lagi. Orang percaya seharusnya membawa bahwa pengampunan itu adalah gaya hidup mereka di tengah kehidupan mereka. Untuk menjelaskan konsep pengampunan yang tidak terbatas ini, Tuhan Yesus memakai
Jadi semua memakai dua perumpamaan, yaitu yang pertama seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Itu ada di ayat 23 sampai 27 yang kita baca tadi. Dan yang kedua, seorang hamba yang hanya berhutang 100 dinar di ayat 28 sampai 30. Nah Bapak Ibu, di bagian pertama ini kita membaca tadi bahwa seorang hamba berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja dan ia tidak bisa membayar hutangnya, sehingga raja murka dan memerintahkan supaya ia beserta anak dan istrinya dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Pada masa itu, hal ini wajar Bapak Ibu, anak dan istri dijual, segala miliknya dijual, itu hal yang wajar pada masa itu. Karena apa Bapak Ibu? Kenyataannya bahwa hamba yang berhutang 10.000 talenta ini tidak akan mungkin bisa membayar hutangnya. Bapak Ibu, penggunaan 10.000 talenta menggambarkan bahwa 10.000 talenta ini adalah angka terbesar yang digunakan dalam istilah di Romawi pada masa yang pernah ada. Ini Tuhan Yesus menggunakan perkataan hiperbola. Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan, dia menggunakan perkataan yang hiperbola. 10.000 talenta ini angka yang paling besar pada masa itu. Karena apa Bapak Ibu? Ada sejarawan bernama Josephus, Flavius Josephus, dia seorang Yahudi, yang orang yang tidak percaya. Dan mungkin Bapak Ibu kalau search di internet Flavius Josephus, Bapak Ibu akan melihat itu adalah sejarah sejarawan orang Yahudi yang hidup di abad pertama, dan dia menuliskan sejarah tentang kejadian seperti itu. Dia juga menuliskan, Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa membaca, ini adalah sumber. Dia juga menceritakan tentang Tuhan Yesus dari dunia sekuler. Orang yang tidak percaya Yesus, tapi dia menuliskan tentang Tuhan Yesus di abad pertama itu. Flavius Josephus ini Bapak Ibu mengajarkan bahwa Tuhan Yesus secara sejarah dia hadir di sana. Bapak Ibu kalau tertarik membaca, tertarik di internet, bisa Bapak Ibu melihat buku-bukunya Josephus ini. Secara sejarah Tuhan Yesus pernah hadir, dan Josephus ini mencatat dengan teliti apa yang terjadi waktu itu. Dan dalam catatannya itu Bapak Ibu, dia menjelaskan bahwa pajak berkaitan dengan pasal yang kita baca tadi 10.000 talenta. Bapak Ibu, di Palestina itu orang-orang yang menyetor pajak itu hanya sebesar 8.000 talenta. Wilayah Palestina membayar kepada Kaisar Roma pajak hanya sebesar 8.000 talenta. Lalu Bapak Ibu, dari pajak dari daerah Perea dan Galilea itu hanya 200 talenta. Lalu pajak dari Yudea, Idumea, Samaria pada tahun 4 sebelum Masehi itu pembayaran pajaknya hanya 600 talenta. Kalau Bapak Ibu nanti search di Alkitab talenta, di Perjanjian Lama orang bisa menyewa tentara dari Syria itu pembayarannya, misal kita mau Israel mau berperang dengan Mesir, dia menyewa tentara dari Syria, dia perlu membayar cuma 200 talenta. Itu bisa membayar angkatan perang saat ini Bapak Ibu, kayak mungkin Ukraina dengan Rusia, dia mau menyewa orang membayar tentara untuk membantu dia berperang. Pada masa itu 200 talenta itu sudah cukup untuk membayar tentara bayaran Bapak Ibu. Sehingga apa? 10.000 talenta ini sesuatu hal yang sangat besar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh hamba itu untuk membayar hutang. Hamba itu ketika dia mengetahui bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Bapak Ibu, ya 26 tadi kita membaca bahwa dia dengan segenap hati memohon belas kasihan, sujud menyembah kepada raja. Ia sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan raja. Hamba ini putus asa dan dia memohon, berlutut menyembah. Bahasa aslinya adalah terus-menerus dia berlutut dan menyembah, dia memohon terus kepada raja ini, supaya raja ini mau mengundurkan waktu supaya dia bisa membayar hutangnya. Walaupun sebenarnya dia tidak mungkin bisa membayar hutang itu Bapak Ibu Saudara. Karena sikap hamba ini, raja yang pada awalnya dia keras, dia mau menuntut bahwa istri dan anak-anaknya semua hartanya harus dijual. Ketika dia melihat tentang sikap dari hamba ini, dia merasa berbelas kasihan Bapak Ibu. Awal
Awalnya bahwa raja ini marah dan mendorong dan bertindak keras, namun sekarang raja ini terdorong untuk memberikan belas kasihan. Raja ini digambarkan sebagai seorang yang penuh belas kasihan. Tuhan Yesus memakai hal ini, raja yang digerakkan oleh belas kasihan. Dia bukan saja memenuhi permintaan dari hamba ini, bahkan dia melampauinya, Bapak Ibu. Hamba ini yang minta pemanjangan waktu untuk membayar hutang, raja ini memberikan pengampunan penuh, kemerdekaan penuh. Bahkan dia dikatakan raja ini membebaskan, melepaskan, membatalkan hutang-hutangnya yang ada, menghapuskan segala hutang. Hutang yang sangat besar itu dihapuskan oleh raja ini, Bapak Ibu. Dan semuanya ini diberikan tanpa syarat apapun. Hamba ini boleh menerima pengampunan dan tidak perlu membayar hutangnya lagi. Ini adalah tindakan yang murni anugerah. Raja menanggapinya dengan rahmat yang hampir tidak terbayangkan dalam penghapusan semua hutangnya. Dan hal ini juga menggambarkan pengampunan Allah yang diberikan kepada manusia yang sangat besar dan tidak terhilang. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di bagian yang kedua di ayat 28 sampai 30, ceritanya berpindah ketika hamba yang pertama ini bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya. Hamba kedua yang berhutang kepadanya ini berjumlah nominal sangat kecil, Bapak Ibu, sekitar 3 atau 4 bulan gaji. Gaji upah harian pada waktu itu, pekerja di waktu itu adalah 1 dinar, Bapak Ibu, dan dia hanya berhutang 100 dinar. 1 bulan 30 dinar, nanti 3 bulan lebih, mungkin hampir 4 bulan. Coba Bapak Ibu, kita bayangkan dengan perumpamaan satu talenta itu dikatakan sebagai 6.000 dinar. 1 dinar itu upah pekerja harian dalam 1 hari. Itu ada di Matius 20 ayat 2 dan 9. Lalu Bapak Ibu, 10.000 talenta ini ada 60 juta dinar. 10.000 kali 6.000 ya Bapak Ibu, 60 juta dinar. Maka Bapak Ibu, bisa 1 dinar kita ilustrasikan 1.000 saja. Ini hanya untuk membandingkan berapa besarnya selisih hutangnya mereka, Bapak Ibu. Hamba yang pertama ini dia berhutang 10 talenta, itu berarti sekitar 60 miliar, Bapak Ibu. Hamba yang kedua, dia hanya berhutang 100 dinar. Ini berarti apa, Bapak Ibu? Hutangnya itu cuma 100.000. Perbedaannya, Bapak Ibu, 1/600.000 kali besar hutangnya. Hutang hamba kedua ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan hutang hamba yang pertama. Kita bisa bayangkan bahwa hamba yang kedua ini memberikan permohonan yang lebih realistis daripada hamba yang pertama. Hamba yang pertama jelas tidak mungkin bisa melunasi hutangnya, Bapak Ibu. Mau diundur sampai berapa lama pun, itu jelas mereka tidak mungkin bisa melunasi hutangnya. Tetapi respon hamba yang kedua, hamba yang pertama ini sangat berbeda dengan respon raja yang penuh belas kasihan tadi, Bapak Ibu. Hamba yang sudah menerima anugerah pengampunan yang besar, yang sangat besar, bahkan terlalu besar, ternyata bersikap kejam dan menggunakan kekerasan fisik dalam permintaan untuk pembayaran. Hamba yang kedua sudah memohon dengan sangat juga, dia memohon agar memberi kesempatan untuk bisa membayar hutangnya. Dan kita lihat tadi, hamba kedua jelas bisa membayar hutangnya, cuma karena hutangnya bisa dicicil, jadi cuma 3-4 kali gajinya. Mungkin dicicil berapa lama dia bisa melunasinya. Tetapi hamba yang kedua ini tidak mau tahu, Bapak Ibu. Bahkan dengan keras kepala dia memasukkan hamba yang kedua ini ke dalam penjara sampai dia memperoleh haknya. Orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu mensyukuri hidupannya. Tapi katakan apa, Bapak Ibu? Yang menunjukkan dari bagian ceritanya adalah hamba yang pertama itu gagal menerapkan kemurahan hati yang sudah dia terima dari raja yang berbelas kasih, yang beranugerah. Dia sudah menerima pengampunan yang sangat besar, tetapi dia tidak mau memberikan pengampunan kepada orang lain. Tuhan Yesus melukiskan contoh yang mengerikan tentang orang yang sudah diampuni
dengan sangat besar, tetapi tidak mau mengampuni. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Di ayat yang ke-31 dan ke-34 kita melihat tadi bahwa raja ini pun akhirnya membatalkan pengampunannya sudah dia berikan. Dia ingin hamba yang pertama juga harus membayar hutangnya juga. Karena tindakannya sendiri maka raja membatalkan pengampunan yang sudah dilakukannya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Prinsip yang pertama bahwa di ayat 35 menjelaskan bahwa raja ini menggambarkan pribadi Allah di surga. Dengan hamba-hamba itu merepresentasikan kita sebagai sesama manusia. Allah sudah memberikan pengampunan yang sangat besar melalui Tuhan Yesus Kristus kepada kehidupan kita. Dosa yang tidak mungkin bisa kita selesaikan, dosa yang tidak mungkin bisa kita bayar, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, sudah dibayarkan semua. Karena itu apa Bapak Ibu? Allah menginginkan kita mengampuni saudara-saudara kita juga yang bersalah terhadap kita. Karena kita sudah menerima pengampunan Tuhan Yesus yang kita rayakan di hari Paskah kemarin. Pengampunan yang sangat besar atas dosa-dosa kita. Mungkin Bapak Ibu meskipun dosa saudara kita merasa dosa saudara kita itu besar terhadap kita, tapi kita harus ingat bahwa dosa kita terhadap Allah itu jauh lebih besar. Dan kita sudah diampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita tanpa batas Bapak Ibu, maka kita juga wajib mengampuni saudara-saudara kita dengan sepenuh hati, dengan tulus dan tanpa batas. Pengampunan itu seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan ini berbicara jelas pada kita bahwa yang dimaksudkan dalam firman ini adalah kita juga sebagai pembaca firman Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sudah menyelesaikan dosa yang begitu besar, dosa yang tidak mungkin kita selesaikan dengan diri sendiri. Oleh karena itu Allah harus turun tangan sendiri menyelesaikan masalah dosa kita. Karena dosa kita tidak bisa diselesaikan kecuali oleh Allah sendiri. Pengampunan yang sudah kita terima, pengampunan yang sudah Tuhan berikan itu seharusnya juga tercermin dalam kehidupan kita. Yaitu jika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita yang sudah menerima pengampunan yang tidak terbatas itu sudah seharusnya memberikan pengampunan yang tidak terbatas juga kepada orang yang lain. Pertanyaannya bukan berapa lagi untuk mengampuni orang. Pernyataannya adalah pengampunan itu seharusnya menjadi gaya hidup orang yang percaya. Singkatnya Bapak Ibu, umat Tuhan, orang yang percaya harus bertindak terhadap orang lain sebagaimana Tuhan telah bertindak terhadap diri kita. Dia sudah menunjukkan belas kasihan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan pengampunan di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, pengampunan yang sejati harus dilakukan dengan segenap hati. Ini adalah pengampunan yang memaafkan. Pengampunan itu bicara tentang motivasi kita. Kita mau mengampuni atau tidak. Pengampunan bicara tentang keinginan kita. Kita mau melepaskan pengampunan kepada orang lain atau tidak. Pengampunan bukan bicara tentang melupakan peristiwa yang pernah terjadi Bapak Ibu, atau berusaha mengabaikan rasa marah, rasa sakit hati, atau rasa kecewa, atau dendam yang ada dalam diri kita. Karena kita jelas tidak akan bisa melupakan hal yang sudah menyakiti kita. Tetapi jika kita sudah mengampuni, kita masih bisa ingat. Tetapi ketika kita ingat dengan hal yang tidak mengenakan itu, tidak ada lagi emosi negatif dalam diri kita yang ingin membalas orang itu. Kita tidak lagi menganggap bahwa orang masih berhutang dengan kita. Orang harus membayar hutangnya kepada kita. Orang itu masih berhutang sama saya, dia harus membayar hutangnya pada kita.
Orang sudah tidak lagi mengharapkan pembayaran dari hutang-hutangnya. Pengampunan ini sikap hati kita yang mau memaafkan dengan tulus orang yang bersalah dengan kita dan tidak lagi menyimpan rasa marah, sakit hati, kecewa, ataupun dendam. Dan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa pengampunan itu akan membebaskan kita dari segala beban dan memberikan kita pembaruan hidup. John MacArthur yang pernah menyampaikan bahwa pengampunan itu memutuskan rasa pahit, kepahitan dalam hidup kita. Pengampunan itu akan memutuskan keinginan kita untuk balas dendam. Pengampunan itu akan membereskan hubungan yang rusak. Pengampunan itu akan menghilangkan dendam. Pengampunan akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya bisa menikmati kehidupan yang penuh damai, tetapi karena kita belum bisa memberikan pengampunan, kita masih membenci orang, hidup kita tidak bisa damai. Kita tidak bisa merasakan kedamaian itu dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kalau kita belum pernah melepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, minggu kemarin istri saya bertanya, kamu khotbah apa? Khotbah ini Matius 18, 21 ayat 35. Apa itu? Hal pengampunan. Jangan cuma bisa khotbah saja. Kamu juga harus mengampuni istrimu. Bapak Ibu, kita ketika menikah, kita disumpah berjanji untuk apa Bapak Ibu? Mengasihi istri kita dalam suka dan duka, hingga mau memisahkan. Saya sadari Bapak Ibu, ketika saya hidup berkeluarga, perbedaan dengan istri tentu ada Bapak Ibu, dan mesti ada pertengkaran Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertengkaran itu sesuatu hal yang sangat aneh. Ada komunikasi nggak ini? Komunikasi pria dan wanita mesti akan berbeda Bapak Ibu. Ada hal yang bisa menyakiti, ada hal yang kita kadang melihat kalau sudah menikah itu masalah-masalah sepele aja mungkin bisa menjadi masalah yang besar. Kalau saya suka barang ini tertata rapi Bapak, jadi kalau saya menggunakan barang di sini ya Bapak Ibu. Tapi kalau istri saya setelah mengambil barang sudah ceritakan di mana, ketika ditanya barangnya di mana, tidak tahu, lupa. Itu bisa memberikan emosi Bapak Ibu. Hal yang kecil dalam pernikahan bisa menjadi besar ketika seseorang tidak mau memberikan pengampunan. Bisa mengingatkan, jangan bisa bertobat aja ya, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Pengampunan mudah untuk dikatakan Bapak Ibu, tetapi sulit untuk dilakukan karena ini melibatkan hati kita. Kita mau mengampuni, kita mau melepaskan pengampunan atau tidak. Kita melihat perlu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan yang terbesar dalam kehidupan kita. Pengampunan yang tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya dihukum, tetapi kita dibebaskan dari hukuman itu karena anugerah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengampunan harus melibatkan kemauan dan keinginan kita untuk mengampuni, motivasi hati kita. Untuk menutup Bapak Ibu, Saudara, mari kita mengambil sikap berdoa. Mari kita masing-masing memeriksa diri kita. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara kita masih mengingat-ingat hal yang menyakitkan dalam hidup kita? Mungkin kita masih mengingat orang-orang yang menyakiti. Dan tentu Bapak Ibu, orang yang menyakiti, yang bisa menyakiti kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Suami, istri, anak, atau orang tua kita. Itu hal yang paling menyakitkan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bapak Ibu, apakah kita
memiliki keinginan, kita memiliki kemauan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Apakah ada dari saudara-saudara, baik saudara yang masih menyimpan rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa, disakiti, ada kepahitan hidup yang bisa diakui. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan rasa mau mengampuni dan membebaskan, supaya kehidupan kita penuh dengan perdamaian yang ada di surga. Jika Bapak Ibu Saudara mau mengampuni, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa pada Tuhan, minta hati yang tulus dan bersungguh-sungguh untuk mengampuni. Jujur di hadapan Tuhan bahwa saya pernah merasa marah dan kecewa melakukan orang itu, dan minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk mengangkat semua rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit, pahit hati dan dendam. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kebebasan dan kedamaian dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dan doakanlah mungkin saudara yang menyakiti kita. Tapi jika Bapak Ibu mengambil waktu 1-2 menit untuk berdoa di hadapan Tuhan, renungkan hal ini di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, dan kasih itu lebih besar dari segala sesuatu. Tuhan sudah memberikan kemurahan yang paling besar dalam kehidupan kita. Kematiannya di kayu salib menunjukkan kasih yang tidak ada batasnya dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, firman-Mu telah selesai disampaikan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk berikan hati pada kami jika kami masih belum bisa mengampuni orang yang ada di sekitar kami, orang yang pernah menyakiti kami, mungkin orang-orang yang paling terdekat dengan kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami belum bisa melepaskan pengampunan itu. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengampuni dan berbaikan kembali dengan orang lain yang telah menyakiti kita. Orang kami memberikan pengampunan yang tidak ada batasnya, seperti yang sudah kami terima dari Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, setiap kami tempat ini bahkan dari Tuhan yang menolong kami untuk boleh melakukan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.